semuanya, dalam video kali ini kita akan membahas tentang derivasional atau derivasi dan infleksional atau infleksi. Simak sampai habis ya. Dalam ilmu linguistik, derivasi adalah proses pembentukan kata yang baru dari sebuah kata dasar dengan menambahkan imbuhan atau afiks tertentu dan menghasilkan leksan baru atau menghasilkan kata-kata yang berbeda dari paradigma yang berbeda pula. Yang digunakan dalam proses derivasi dapat berupa prefiks, yaitu imbuhan di awal kata, sufiks, imbuhan di akhir kata, atau konfiks, imbuhan di awal dan di akhir kata. Derivasi menghasilkan kata baru yang memiliki makna dan kelas kata yang berbeda dari bentuk dasarnya. Pembentukan derivasi bersifat tidak dapat diramalkan. Konsep derivasi berkaitan dengan kaidah sintaksis. Tidak otomatis, tidak sintaksis, bersifat optimal, serta mengubah identitas leksikal. 1. Penulis. Penulis memiliki kata dasar tulis karena ditambah prefiks pe menjadi penulis. Yang kedua, dari kata lihatlah. Lihatlah memiliki kata dasar lihat karena mendapatkan sufiks lah menjadi lihatlah. Lalu yang ketiga adalah keindahan. Keindahan memiliki kata dasar indah karena penambahan kata ke dan an menjadi keindahan. Sedangkan infleksi adalah perubahan bentuk kata untuk menyatakan perubahan gramatikal seperti jumlah, waktu, persona, dan aspek. Proses infleksi tidak merubah kelas kata, tetapi hanya merubah bentuk kata saja yang sesuai dengan konteks kalimatnya. Contoh perubahan gramatikal yang terkait yaitu jumlah, perubahan bentuk kata untuk menunjukkan apakah benda atau subjek itu tunggal atau jamak. Bentuk tunggalnya itu buku, bentuk jamaknya itu buku-buku. Lalu ada yang kedua, persona, perubahan bentuk kata untuk menunjukkan apakah subjek atau pelaku itu orang pertama, orang kedua, atau orang ketiga. Contohnya itu saya menulis, kamu menulis, dia menulis. Itu adalah contoh dari perubahan bentuk kata yang menunjukkan subjek itu pelaku orang pertama atau kedua, bahkan orang ketiga. Yang ketiga adalah waktu, perubahan bentuk kata untuk menunjukkan kapan suatu tindakan atau peristiwa itu terjadi. Contohnya sedang menulis. Sedang menulis menunjukkan bahwa dia sedang menulis waktu kini. Lalu ada menulis kemarin. Menulis kemarin menunjukkan waktu lampau atau waktu yang sudah datang. Lalu ada akan menulis. Akan menulis menunjukkan waktu yang akan mendatang, belum terjadi. Lalu aspek, perubahan bentuk kata untuk menunjukkan bagaimana suatu tindakan atau peristiwa itu berlangsung. Contohnya sedang menulis. Sedang menulis adalah contoh yang sedang berlangsung, sedang terjadi. Lalu ada sudah menulis, itu menunjukkan telah terjadi, sudah berlangsung. Lalu ada belum menulis, itu belum terjadi, belum berlangsung. Perbedaan antara aspek dan waktu. Aspek memfokuskan pada bagian suatu atau tindakan peristiwa yang sedang berlangsung. Sedangkan waktu memfokuskan pada kapan suatu tindakan itu atau peristiwa itu terjadi.